Dan juga secara khusus Allah sebutkan kepada kaum perempuan, yaitu fitrah untuk bersolek ataupun berhias itu. Tetapi Allah ingatkan, wala tusrifu. Tetapi janganlah berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah menyampaikan beberapa pesan terkait dengan ibadur Rahman, yaitu hamba Allah yang Maha Pengasih itu. Di dalam surah Al-Furqan yang telah kita telusuri beberapa waktu yang lalu, Allah menyampaikan hakikat daripada ibadur Rahman itu sendiri. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Maka di antara beberapa kriteria ibadur rahman, Allah sebutkan di dalam surah Al-Furqan ini, hamba-hamba Tuhan, yaitu ibadur rahman yang maha pengasih. Hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah mereka yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, yaitu dengan perkataan-perkataan yang menghina mereka, maka mereka pun hanya mengucapkan salam. Nah, tentunya dari ayat ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, memberikan pesan pula kepada kita semuanya. Di tengah Allah membolehkan kita untuk menggunakan perhiasan itu, tetapi pribadi hamba Allah sejati itu adalah mereka yang rendah hati, yang mereka meskipun Allah titipkan, amanahkan kepadanya, berupa kekayaan sehingga memungkinkan mereka memiliki segala-galanya, tetapi tidak merubah kepribadian mereka, tetapi mereka justru semakin merundukkan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itulah yang mengingatkan kepada kita semuanya, Bapak dan Ibu, dari kalangan para nabi kita teringat bahwa bagaimana kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah berikan anugerah yang luar biasa dalam kehidupannya dengan segala kekayaan dan kemudahan yang tidak banyak orang mendapatkan hal yang seperti itu, dan bahkan di antara para nabi dan rasul lainnya. Namun tetap saja Nabi Sulaiman dia runduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi," bahwa semuanya itu adalah merupakan anugerah daripada Tuhanku. Dan begitu pula Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita memperhatikan atas apa yang Allah sampaikan kepada kita semuanya, aina yashrabu biha ibadillahi yufajjirunaha tafjira. Bahwa disebutkan di dalam ayat ini, mata air di dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan dapat mereka pancarkan dengan mudah. Nah, tentunya kita berharap untuk menjadi bagian daripada hamba Allah yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu hamba Allah yang mendapatkan anugerah dalam kehidupan surga dengan segala fasilitas yang Allah hadirkan di sana. Nah, Bapak dan Ibu, pada akhirnya sama-sama kita memperhatikan atas apa yang Allah sampaikan kepada kita semuanya, yaitu pada akhirnya apa-apa yang ada di dalam kehidupan ini hanyalah perhiasan semata. Nah, kita bisa melihat di antaranya beberapa ayat sebagaimana terdapat di dalam surah Al-An'am pada surah ke-6 dalam ayat ke-108. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhanlah tempat kembali mereka. Lalu dia Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman, yaitu tidak beriman kepada hari akhirat, maka kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka. Padahal hal itu adalah perbuatan buruk, sehingga mereka bergelimang di dalam kesesatannya. Nah, pada akhirnya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita memperhatikan bahwa bagaimana hakikat dalam kita menyikapi perhiasan itu sendiri. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus, yaitu sebagai perhiasan pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.
Nah, di dalam ayat ini banyak sekali pesan yang Allah hantarkan kepada kita semuanya. Kalau seandainya kita memperhatikan sebagaimana banyak dijelaskan oleh para ulama, bahwa yang dikatakan masjid itu bukan hanya suatu bangunan yang seperti apa yang kita lihat sekarang ini, tetapi dimanapun tempat kita bersujud itu adalah masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahwa seluruh penjuru bumi ini pada hakikatnya adalah masjid di mana tidak ada satu tempat pun yang kita bisa menghindari atau tidak melaksanakan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ketika Allah menyampaikan kepada kita dalam hal ini, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Maka tentunya ketika kita ingat tadi itu bahwa pakaian takwa adalah yang terbaik. Namun selayaknya kita memperhatikan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita berhadapan dengan manusia saja, kita berupaya benar mematut-matut diri untuk mendapatkan dan menggunakan pakaian terbaik kita. Nah, maka bagaimanakah sudah hadirkah di dalam semangat, di dalam diri kita sendiri ketika kita menghadap Allah, khususnya dalam kita melaksanakan sholat itu? Apakah kita sudah bisa membedakan ikhtiar kita di dalam kita betul-betul menjadikan sholat itu adalah merupakan pertemuan istimewa setiap diri kita secara pribadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pun berikhtiar mengikuti atas apa yang Allah sampaikan, yaitu khudu zinatakum inda kulli masjid. Dan kemudian Allah menyampaikan tentunya dalam berpakaian ini, kulu washrabu wala tusrifu, bahwa kita diperintahkan memang untuk makan dan minum itu fitrah dari Allah untuk setiap diri kita. Makan, membutuhkan makan dan minum. Dan juga secara khusus Allah sebutkan kepada kaum perempuan, yaitu fitrah untuk bersolek ataupun berhias itu. Tetapi Allah ingatkan, wala tusrifu, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Innahula yuhibbul musrifin, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Sadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ilmu pada kita melainkan hanya sebatas atas apa yang Allah berikan, atas apa yang Allah amanahkan kepada kita semuanya. Sesungguhnya hanya Allah yang telah memfirmankan ayat-ayatnya, dan Allah pula yang telah memberikan tanda-tanda dan simbol-simbol sebagai petunjuk Allah bagi kita semuanya melalui apa yang terdapat di alam semesta ini, dan bahkan atas apa yang terdapat di dalam diri kita sendiri yang merupakan eh, ke merupakan bentuk perwujudan daripada kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya Allah yang maha memberikan penjelasan terhadapnya. Yang bisa kita lakukan hanyalah berikhtiar menelusuri pesan dan makna yang terkandung di dalam ayat-ayat pada surah yang sama ataupun surah lainnya, dan bahkan pada seluruh tanda-tanda pada alam semesta ini. Semoga Allah merahmati kita semuanya.